Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Kita melanjutkan sambungan ayat video yang kemarin, yaitu sekarang surat An-Nazi'at ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ayat yang ke-15. Hal ataka haditsu Musa, sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi Musa alaihissalam. Tafsir Ibnu Katsir, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada rasulnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, tentang hamba dan rasulnya Nabi Musa alaihissalam, bahwa dia telah mengutus kepada Fir'aun dan Allah mengukuhkan dengan mukjizat-mukjizat. Tetapi Fir'aun dengan adanya semua bukti itu tetap pada kekafiran dan tindakan sewenang-wenangnya, hingga Allah mengazabnya dengan azab dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Demikian pula akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang menentangmu dan mendustakan apa yang engkau sampaikan, yaitu menentang Nabi Muhammad dan mendustakan Nabi Muhammad. Karena itu maka di akhirat kisah ini disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut. Hal ataka haditsu Musa, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad berita Musa? Maka Imam Ibnu Katsir mentafsirkan, yakni apakah engkau sudah mendengar kisahnya? Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi ulul asmi minar rasul. Beliau menyeru kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Taurat ataupun Tohrah Semot pasal 20 ayat 3 sampai 5. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu ayat yang ketiga. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi dan di dalam air. Itu ayat yang keempat daripada Semot. Yang kelima, jangan menyembah pada patung-patung itu karena aku adalah Tuhan yang maha pecemburu. Semot pasal 20 ayat 5. Yang kedua, Torah Devarim pasal 6 ayat 4. Shema Israel Edonai Elohinu Edonai Had. Shema Israel, dengarlah hai orang-orang Israel. Edonai Elohinu, Tuhan itu Allah kita. Edonai Ehad, Tuhan itu Esa. Torah Devarim pasal 5 ayat 7. Lohihleka Elohim aherim alpanaya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lohihleka, jangan ada padamu Elohim Allah aherim lain alpanaya di hadapanku. Torah Devarim pasal 5 ayat 7. Nabi Musa lahir di Mesir tahun 1527 sebelum Masehi, pada pemerintahannya Fir'aun atau Ramses. Musa adalah seorang pemimpin dan nabi Bani Israel yang memiliki tugas menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan dan membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nama Nabi Musa disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Jadi nabi yang di dalam Al-Quran yang paling banyak disebut yaitu Nabi Musa alaihissalam. Silsilah Nabi Musa alaihissalam ialah Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Surud bin Ra'ub bin Valid bin Abir bin Saleh bin Arfahsad bin Syam bin Nuh. Jadi keturunan Nabi Nuh, dari garisnya ke Syam, dari garisnya lagi ke Nabi Ibrahim, dari Nabi Yakub, dan dari anaknya Nabi Yakub yang ketiga yaitu Lewi atau Lawi.
atau Levi. Dan Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak, dan Lewi anak yang ketiga. Anak yang pertama yaitu namanya Ruben, anak yang kedua nama Simeon, anak yang ketiga namanya Lewi, anak yang keempat namanya Yehuda, anak yang kelima namanya Dan, anak yang keenam namanya Naftali, anak yang ketujuh namanya Gad, anak yang ke-8 namanya Asher, anak yang ke-9 namanya Isakhar, nah anak yang ke-10 namanya Zebulon, anak yang ke-11 ini namanya Nabi Yusuf, anak yang ke-12 namanya Benjamin. Dalam kitab Tafsir Asy-Sya'rawi, Allah menetapkan kewajiban sholat kepada umat Nabi Musa. Kewajiban ini hanya dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Pelaksanaannya hanya di waktu siang dan sore hari. Nabi Musa menikah dengan putri Nabi Syu'aib yaitu Safura atau Zipora, dan memiliki keturunan berjumlah 2 orang anak. Yang pertama adalah Gersom, yang artinya pendatang asing, yaitu Nabi Musa datang dari Mesir ke kota Midian atau Madian. Yang kedua anaknya bernama Eliezer, yang artinya Eli adalah Allah, Ezer adalah penolongku. Yang maksudnya Nabi Musa memberikan nama Eliezer adalah Allah telah menolongku, telah menyelamatkanku dari pedang Fir'aun. Gersom dan Eliezer lahir di tanah Midian ketika Nabi Musa melarikan diri dari Mesir ke sana, menikah dengan Zipora. Nabi Musa lahir dari rahim yang bernama ibunya adalah Yochebed. Lalu ibunya membuang Nabi Musa di sungai Nil. Ibunya bernama Yochebed membuang Nabi Musa ke sungai Nil kan. Lalu yang anehnya itu peti yang isinya bayi Nabi Musa tersebut berjalan melewati ataupun melawan arus air tersebut. Dan akhirnya ditemukan oleh Asiyah binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun, sebagai ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Lanjut tafsir ayat yang ke-16. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tua. Menurut Imam Jaluddin Asyuti, Tua dapat dibaca dengan memakai tanwin, yaitu Tuan. Dapat pula dibaca tanpa tanwin, yaitu Tua. Artinya nama sebuah lembah di daerah Tursina. Menurut pendapat siapa? Menurut pendapat Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Himyari dalam kitabnya Al-Rad Al-Mihtar fil Kabaril Aktar. Terus pendapatnya Syauqi Abu Khalil. Terus pendapatnya Sami bin Abdullah Al-Maghlud. Terus pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pendapat ini lebih banyak disepakati ulama. Lembah tersebut juga dinamakan dengan juga lembah Sinai. Tetapi lembah Sinai tersebut berada di Mesir, maka dibantah oleh Syekh Sami Al-Maghlud. Lembah suci Tua itu adalah Bukit Az-Zaitun di Baitul Maqdis. Sebab disinilah salah satu tempat yang diberkahi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beliau menukil ayat watini wa zaitun. Hanya di Palestina terdapat buah tin dan zaitun, sedangkan di Sinai Mesir tidak ada. Jadi yang fik ataupun yang pastinya adalah di Gunung Tursina yang terletak di barat daya Sam, yakni di Gunung Az-Zaitun, sekitar Bukit Baitul Maqdis Palestina. Ini yang disepakati oleh mayoritas ulama.
Selanjutnya ayat yang ke-17, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Melampaui batas bagaimana? Kata Imam Ibnu Katsir, yakni bertindak sewenang-wenang, jahat dan zalim. Lanjut ke ayat yang ke-18, Fakul halaka ila ang tazakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Maksudnya adalah katakanlah kepadanya bahwa maukah engkau kuajak untuk menempuh jalan yang akan membawamu untuk dapat mensucikan diri, yakni berserah diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Katsir. Lanjut ke ayat yang 19, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, yaitu akan kutunjukkan kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kepada Fir'aun cara menyembah Tuhannya Fir'aun tersebut. Yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fatahsya, supaya kamu takut kepadanya, yakni kelak hatimu akan menjadi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk. Yang sebelumnya hatimu keras, jahat dan jauh dari kebaikan. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi Musa? Lanjut ke ayat yang ke-20. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Mukjizat Nabi Musa sangatlah banyak, seperti tongkat jadi ular dan lain-lain. Maka bisa kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam menjadi tafsir ayat yang ke-20 ini. Lanjut ke ayat ke-21. Fakadza wa asa, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Ini ayat yang sudah jelas dan muhkamat. Ayat-ayat muhkamat. Jadi tidak perlu ditafsirkan lagi. Lanjut ke ayat ke-22, termasuk ayat yang muhkamat juga ini. Summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Tidak perlu ditafsirkan lagi karena sudah jelas ayat tersebut. Tapi Imam Ibnu Katsir masih mentafsirkan ayat tersebut, yakni para tukang-tukang ahli sihir untuk menentang mukjizat yang jelas yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lanjut ke ayat ke-23. Fahasyara fanada, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Dan ayat tersebut juga muhkamat dan sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Setelah Fir'aun mengumpulkan pembesar-pembesarnya pada kaum tersebut, maka apa yang dikatakan Fir'aun? Lanjut ke ayat yang ke-24. Yang dikatakan Fir'aun ialah faqala ana rabbukumul a'la, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mentafsirkan, dan Imam Mujahid juga mentafsirkan, bahwasanya beliau mengatakan bahwa kalimat ini dikatakan oleh Fir'aun setelah selang 40 tahun. Dia mengatakan, aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagi kalian selain dari aku sendiri. Lanjut ke ayat yang ke-25. Fa'akhudhahullahu nakalal akhirati wal ula. Al-akhirati wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
Ayat ini sudahlah jelas ayat yang muhkamat, tidak perlu ditafsirkan lagi. Yaitu Allah mengazab Fir'aun di akhirat dan mengazab Fir'aun di dunia. Lanjut ayat yang ke-26. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi ayat yang ke-15 sampai ke-26 masih berhubungan di ayat yang sebelumnya, yang dimana ayat yang sebelumnya, ayat pertama, wan naziatil ghorqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu nyawanya Fir'aun termasuk dicabut dengan keras oleh para malaikat pencabut nyawa. Kurang lebihnya seperti ini tafsiran Al-Quran Suratun Naziat ayat yang ke-15 sampai ke-26. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi bermakna dan berarti. Kita doakan kepada ulama-ulama kita, ulama-ulama mufassirin. Syai'ul lillahi lahumul fatihah.